Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian. Hello smart students. How are you today? Welcome in our class. To find more, please check this out. Saksikan video berikut ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang energi potensial. Setelah pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas energi kinetik, pengertiannya, rumus dan persamaan, hingga contoh soal dari energi kinetik. Baiklah Ananda sekalian, energi potensial pengertiannya adalah energi yang tersimpan pada suatu benda. Misalkan benda berada pada ketinggian tertentu, maka benda tersebut akan memiliki potensial. Artinya bahwa ketika benda itu berada pada ketinggian, maka potensial akan dimilikinya. Seperti apa? Ketika sebuah apel jatuh dari pohon. Ya, seperti jatuh dari pohon. Oke. Kemudian bentuk energi potensial ada 3. Yang pertama adalah energi potensial kimia. Apa itu energi potensial kimia? Adalah energi yang tersimpan dalam atom dan ikatan kimia antara mereka. Kita memiliki energi untuk dapat bergerak yang berasal dari mana? Dari makanan. Di mana makanan tersebut mengandung energi potensial yang akan diubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Selain itu, energi potensial kimia terdapat pada cadangan makanan, di mana nanti hasil fotosintesis yang berasal dari energi cahaya akan diubah oleh tumbuhan-tumbuhan hijau. Inilah dia bentuk energi yang pertama, yaitu energi potensial kimia. Yang kedua, energi potensial elastis. Apa itu yang dimaksud elastis? Energi yang dimiliki oleh benda-benda yang bersifat elastis. Contohnya apa? Ketika tali busur yang direntangkan dan energi otot disimpan dalam tali sebagai energi potensial. Maka potensial inilah yang menyebabkan anak panah mampu untuk meluncur. Ya, jadi benda-bendanya bersifat elastis. Ketiga, energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya yang bergantung kepada percepatan gravitasi. Jadi sangat tergantung kepada percepatan gravitasi. Sebuah benda akan memiliki energi potensial gravitasi, maka benda tersebut diangkat pada ketinggian tertentu dari atas tanah, dan ketika benda dijatuhkan, energi potensial gravitasi akan diubah menjadi energi kinetik. Persamaan yang muncul adalah EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial gravitasi dengan satuan joule, M adalah massa benda kilogram satuannya, G adalah percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, H adalah ketinggian benda atau meter. Contoh soal. Sebuah benda berada pada ketinggian 5 meter dari atas tanah. Jika energi potensial benda tersebut adalah 2500 joule dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan berapa massa benda tersebut. Baik, kita selesaikan. Pertama, diketahui bahwa EP adalah 2500 joule. Percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. H ketinggian 5 meter. Ditanya adalah massanya berapa.
Rumus umumnya EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP tadi 2500, M yang ditanya kalikan G-nya 10 hanya 5. 2500 sama dengan 50 meter. Maka M adalah 2500 dibagi 50, M-nya sama dengan 50 kg. Masanya adalah 50 kg. Inilah penyelesaian dari contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Buah kelapa, ini dia, dengan massa 2 kg. Ini berada pada tangkainya setinggi 5 meter. Ini dia, tinggi 5 meter di atas tanah, sedangkan nangka bermassa 3 kg ini berada pada 4 meter di atas tanah. Jaraknya atau ketinggiannya 4 meter. Tentukan perbandingan energi potensial yang dimiliki keduanya. Oke, penyelesaian. M1 nangka adalah 2 kg. Maaf, kelapa 2 kg, nangka 3 kg. Kemudian H2 5 meter. H1 4 meter. Yang ditanya adalah hitunglah berapa perbandingan energi potensial pertama dibandingkan dengan energi potensial yang kedua. Baik, diselesaikan. Nah, ini dia. EP1 per EP2 sama dengan M1 kali GH1 per M2 kali G kali H2. Diperoleh EP1 per EP2 sama dengan M1 kali H1 per M2 kali H2, di mana G-nya bisa dimatikan, ya. EP1 per EP2 sama dengan 2 kali 5 per 3 kali 4 sama dengan 10 per 12. Sama-sama dibagi 2, 10 bagi 2 5, 12 bagi 2 6. Artinya bahwa perbandingan EP1 sama dengan EP2 adalah 5 banding 6. Baik, teman-teman sekalian, cukup sekian dan terima kasih. Silakan kamu kerjakan soal latihan. Ini soalnya nanti kamu kumpulkan di Google Classroom kita. Selamat mengerjakan. Baiklah, anak-anak sekalian. Okay, good students. That's all for our class today. See you in the next video. Kita ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.